Iki apa Kang Mas? Wong musuh sing ngantek brodol kok gak gelem nyerah ya gak semati iki apa? Akhirnya disukani pendapat malih dikeken ngajak perang undur-undur teng kene Segara Kidul. Perang undur-undur niku intine perang pelayon teng kene Segara Kidul. Sesudah itu Arya Penangsang kehabisan darah, geletak mati. Dan di setiap makam itu selalu ditumpuki oleh sebuah struktur batu bata kuno ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, dulur-dulur warisan kuno, kali ini saya berada di Kecamatan Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Dan di sini saya akan penelusuran di sebuah makam ya, yang diduga ini tuh makam orang sakti ya, yang berada di lereng Gunung Anjasmara. Nah, di depan saya ini area pemakamannya ya. Jadi letak makam beliau ini itu berada di ketinggian kalau nggak salah 300 meter ya ini ya. Jadi ini lokasi area makamnya ya. Dan mungkin sebagian dulur-dulur warisan kuno sudah mengetahui ya makam ini ya. Ya, ini adalah makam dari Pangeran Benowo, yaitu putra dari Joko Tingkir ya, yang sangat terkenal di Kerajaan Pajang. Bapak sebagai juru pelihara di makam Pangeran Benowo. Sudah berapa tahun Pak? Kurang lebih 29 tahun. 29 tahun. Sebelumnya Ayah saya. oh jadi turun Nah, temurun. Boyo Jangga itu. Iya, turun temurun Pak ya. Nggih, Pak boleh tahu Pak siapa itu Pangeran Benowo Pak? Pangeran Benowo itu termasuk Sutawijaya, Kiai Abdul Halim, kata namanya. Cuman yang dikenal kalian publik atau masyarakat hanya 3 itu nama. Itu putra dari Mas Karebet atau Joko Tingkir dari Mataram. Dari ibu Nimas Ratu Jempata, ibunya. Ada sedikit sejarah mungkin kenapa ini kan jauh ya dari Mataram ya, Jawa Nggih. Tengah ya, Nggih. sampai ke sini ya, Nggih. Pangeran Benowo itu. Nggih. Gimana mungkin ada sedikit cerita Pak? Nggih. Pada waktu niku tenggene kerajaan Mataram, raja pertama kan Mas Karebet Joko Tingkir. Niku nggak ada musuh namanya Arya Penangsang, dan juga punya anak 2, Pangeran Benowo dengan Dandang Sutawijaya. Nah, niku nggak ada musuh namanya Arya Penangsang, tukang garesek, tukang damel ontran temeriku, masuk Arya Penangsang niku. Mantos Mas Karebet niku ditantang perang. Piyambake mboten purun ngadeni jenenge raja ya. Raja duwe prajurit, jaga senopati, gada yuga. Akhirnya piyambake sayembara. Sapa sing iso ngalahno gedene mateni Arya Penangsang iso jumeneng dadi raja atau jadi sultan di Mataram. Nah, akhirnya kados-kados sing ngambisi niku Dandang Sutawijaya. Tapi Dandang Sutawijaya malah kedeser, mboten berhasil, mboten saged ngalahaken, mboten saged mateni. Akhirnya di pendapat tenggene Pangeran Benowo. Ya apa Kang Mas supaya iso ngalahno Arya Penangsang iki ya apa? Iso ngalahno gedene mateni. Lah nek nantang dikeni bani Nawala pada waktu pas mangan, pas makan. Begitu ditibani Nawala niku termasuk surat. Begitu ditibani surat, piyambake pas mangan sego niku langsung diguwak, kaget. Kali Arya Penangsang niku wau. Arya Penangsang kan pas mangan niku ditibani surat niku wau. Kaget, sego diguwak, tiyang guwak segone lampun kuwalat niku. Soalnya nyambut gawe niku ndas digawe sikil digawe ndas perlune golek dipangan lah ngoten nah. Terus nek perang niki digengken damel jaran wedok. Lah dandange jarane Arya Penangsang niku lak lanang. Atus mboten saged perang. Merangi perang kalih madoni kalih jarane niku lho napa Sutawijaya. Nah niku ngantos ngadeg-ngadeg, ngantos sususe mbrodol zaman setan kober niku mancep ten wetenge Ki Ambek. Ten wetenge Arya Penangsang.
ngantos usus sembrodo niki dikubetaken kene gaman. Niku man mboten purun nyerah, mboten purun mboten saged mati. Akhirnya ada pendapat tenggane Pangeran Binowo malih. Iki apa Kang Mas? Wong usus sing ngantek mbrodol kok gak gelem nyerah ya gak iso mati iki apa? Akhirnya disukani pendapat malih dikeken ngajak perang undur-undur tenggane Segara Kidul. Perang undur-undur niku intine perang pelayon tenggane Segara Kidul. Sesudah itu Arya Penangsang kehabisan darah, geletak mati. Terus Sutawijaya dan Sutawijaya niku mantuk tenggane kerajaan nedhi janjine Ramane. Paulak Sayembara. Terus nedhi janji Ramane, terus para sunan para wali niku dikumpulaken, nggih termasuk tokoh-tokoh penting, prajurit dan sebagainya dikumpulaken. Nah, tokoh-tokoh penting niku komplain, nggih termasuk para sunan para wali Sutawijaya tidak berhak menjabat jadi raja atau jadi sultan di Mataram karena bukan putra mahkota, yang berhak tetap Pangeran Benowo. Di disinilah letak makam Benowo itu. Kita akan masuk ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita masuk, kita disambut oleh 2 buah umpak ya teman-teman. Di sini ada 2 berada di pintu masuk makam Pangeran Benowo ya. Jadi ada umpak ya. Di umpaknya ini sudah agak sedikit tidak utuh ya, agak sedikit aus juga. Coba kita akan mendekat teman-teman. Jadi beliau adalah sosok pembabah alas desa Wonomerto ini, dan juga sekaligus penyebar agama Islam pada zaman dahulu ya. Jadi disinilah letak makam beliau berada di atas ya teman-teman. Sudah ada bangunan gapura yang sangat indah sekali ya teman-teman, berciri khas kedaton. Coba kita akan naik teman-teman. Di sini. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, jadi teman-teman ya, di sekitar area makam Pangeran Benowo ini, di sini tuh banyak sekali makam-makam ya, yang makam-makam tersebut itu banyak sekali saya jumpai sebuah struktur batu bata candi ya teman-teman ya, yang ukurannya juga sangat besar-besar sekali, tapi sayangnya tidak utuh. Apakah mungkin ya makam-makam di sekitar area makam Pangeran Benowo ini itu adalah prajuritnya atau sanak keluarganya ya teman-teman ya? Saya juga tidak segitu memahaminya, soalnya banyak sekali teman-teman di sini. Dan di setiap makam itu selalu ditumpuki oleh sebuah struktur batu bata kuno ya teman-teman ya. Di sini juga ada sebuah musolanya teman-teman. Jadi Pangeran Benowo ini adalah sosok pembabah alas desa Wonomerto sekaligus penyebar agama Islam ya pada zaman dahulu. Kan dulu orang-orang itu rata-rata ya mayoritas itu agama Hindu ya, jadi sangat kejauhan sekali, sangat minim lah agama Islam waktu itu di daerah sini. Nah, jadi sangat besar. Ada juga yang batu nisannya ini pakai batu andesit teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi mungkin ini itu pengawal dari Pangeran Benowo atau prajuritnya ya. Ini juga ada bangunan candi yang terbuat dari batu andesit ya, penguncinya mungkin. Ataukah mungkin di sini juga itu ada sebuah bangunan kuno, ada candinya ya. Loh, ini dibuat itu makam juga batu andesit ini ya. Loh, saya juga menjumpai batu umpak lagi nih dulur.
Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya yang berada di sekitar depan ya, ini depan makam Pangeran Benowo. Oh ternyata ini dibangun nih, soalnya saya terakhir ke sini itu tertutup ya, jadi sekarang itu dibangun terus, jadi kita bisa masuk ke sini. Nah jadi di depan saya ini adalah makam beliau ya, makam Pangeran Benowo, dan di kanan kiri dari makam Benowo ini adalah makam istrinya ya, istri dari Pangeran Benowo, yaitu Sekar Arum dan Sekar Kedaton. Coba kita akan masuk ya teman-teman ya. Jadi ini makam dari istri beliau ya. Di sini makam dari Pangeran Benowo. Makam dari Pangeran Benowo ini, yaitu anak dari Joko Tingkir ya. Dan juga pembabah alas desa ini, sekaligus penyebar agama Islam teman-teman. Dan di atas makam beliau ini ada sebuah peninggalan ya dari Pangeran Benowo, yaitu sebuah beduk atau terbang ya yang dinamakan dengan Kiai Guntur Geni. Dan menurut cerita juga pernah terbang ini itu meluncur ke bawah, itu bisa mengeluarkan cahaya api teman-teman. Jadi kisahnya itu seperti itu ya. Seperti ini ya makam beliau, itu dibangun secara bagus sekali ini ya, dibuatkan cukup bagus sekali ini teman-teman. Coba kita akan keluar ya. Dibuatkan kelambu warna putih ini teman-teman. Jadi di area sekitar dari makam Pangeran Benowo ini banyak sekali sebuah struktur batu bata kuno, batuan andesit, dan juga umpak ya teman-teman ya. Banyak sekali makam yang dimakamkan di sekitar area makam Mbah Benowo ini ya. Dan banyak sekali juga sebuah tumpukan struktur batu bata merah yang ukurannya cukup besar-besar sekali teman-teman. Jadi di sini letak area sekitar makam Pangeran Benowo itu teman-teman. Jadi nuansanya juga cukup indah sekali, soalnya berada di lereng gunung ya sini. Dan mungkin segitu saja untuk penelusuran kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.